Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bone, akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Sukaina T. dari SD Impres 1279 Watampone. Saya Kasmi, mengajar di TK Pole Sumange, Kecamatan Teneteratan Timur. Saya Andi Mulyana dari SD Negeri 14 Biru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Hari ini kita melakukan sesi supervisi akademi untuk mengembangkan kompetensi coaching Ibu dalam kompetensi meningkatkan pembelajaran. Kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya ingin fokus pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dalam konteks pembimbingan sesama guru, Ibu. Baik, bagaimana dari mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin Ibu kami amati secara khusus? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang mendorong refleksi mendalam tentang metode pembelajaran. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kemampuan Ibu saat ini dalam aspek tersebut? Saya merasa sudah cukup baik dalam mengajukan pertanyaan, tapi terkadang kesulitan untuk mendorong guru lain berpikir lebih kritis tentang praktik mengajar mereka. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap bisa mendapatkan masukan konkret tentang bagaimana mengajukan pertanyaan yang lebih efektif untuk membantu guru lain meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Baik, kami akan fokus mengamati aspek tersebut dalam sesi coaching Ibu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Andi. Apa yang ingin Ibu capai dalam coaching kita hari ini terkait peningkatan pembelajaran di kelas, Ibu? Saya ingin meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran matematika. Baik, mari kita mulai dengan mengidentifikasi situasi di kelas Ibu saat ini. Bisa Ibu ceritakan lebih detail tentang partisipasi siswa dalam pembelajaran matematika? Saya merasa banyak siswa yang pasif dan terlihat kurang tertarik saat pembelajaran matematika. Hanya beberapa saja yang aktif menjawab pertanyaan. Saya mendengar ada keprihatinan dalam suara Ibu. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan kurangnya partisipasi ini? Saya menduga mungkin karena metode pengajaran saya yang kurang menarik atau materi yang terlalu sulit bagi mereka. Terima kasih sudah membagikan hal itu. Sekarang, apa rencana aksi Ibu untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa? Saya berpikir untuk mencoba metode pembelajaran berbasis permainan, tapi saya tidak yakin apakah itu akan efektif untuk pembelajaran matematika. Saya menangkap ada keraguan dalam suara Ibu. Apa yang membuat Ibu ragu menerapkan metode tersebut? Saya khawatir waktu pembelajaran akan habis untuk bermain dan materi tidak tersampaikan dengan baik. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Mari kita mencoba membuat rencana yang lebih spesifik, misalnya permainan matematika seperti apa yang menurut Ibu bisa efektif? Mungkin saya bisa mencoba permainan kartu untuk materi pecahan desa. Ide yang menarik. Sekarang, bagaimana Ibu akan memastikan bahwa permainan ini tetap fokus pada tujuan pembelajaran? Saya akan membuat aturan permainan yang jelas dan memastikan setiap langkah permainan terkait dengan konsep pecahan yang ingin saya ajarkan. Bagus sekali. Bagaimana perasaan Ibu sekarang tentang rencana aksi ini? Saya merasa lebih percaya diri dan bersemangat untuk mencobanya. Saya senang mendengarnya. Sebagai langkah terakhir,
Bagaimana Ibu akan mengevaluasi keberhasilan metode ini? Saya akan mengamati tingkat partisipasi siswa selama permainan dan memberikan kuis singkat di akhir pelajaran untuk mengukur pemahaman mereka. Itu rencana yang komprehensif. Mari kita akhiri sesi ini. Terima kasih atas partisipasi Ibu. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Bagaimana Ibu menilai format Ibu dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Saya merasa sudah cukup baik dalam mendorong refleksi, tapi mungkin masih bisa lebih dalam lagi. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya berhasil membuat Koci memikirkan penyebab masalah dan solusinya. Tapi mungkin ada beberapa aspek yang bisa digali lebih jauh. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu Ibu, silahkan. Saya mengamati tadi pada saat Ibu menanyakan tentang keraguan Koci, Ibu berhasil membuat dan merefleksikan kekhawatirannya. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Terima kasih atas pengamatannya Ibu. Ya. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya saat membahas evaluasi, Ibu bisa mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam tentang indikator keberhasilan. Bagaimana pendapat Ibu? Oh iya Bu, saya mengerti. Saya memang merasa ada yang bisa digali lebih jauh di sana. Terima kasih atas masukannya Bu. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi format di area ini? Saya akan mencoba menyiapkan pertanyaan lanjutan yang lebih mendalam, terutama untuk aspek evaluasi dan refleksi pembelajaran. Oh, baik Ibu. Itu rencana yang bagus. Saya akan mencatat hasil pengamatan ini karena dalam forum supervisi akademi sebagai penutup, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Saya mendapatkan wawasan baru tentang pentingnya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang dapat mendorong refleksi mendalam tentang praktik pembelajaran. Terima kasih atas bimbingannya, Bu. Sama-sama, terima kasih atas partisipasi Ibu dalam sesi ini.